Kok mau Oke, ngasih saran sedikit kok kalau boleh. boleh, boleh. Ini kan direkam, Ya, partisipan semua kan bakal dengar. ya. Kalau bisa sih nanti dikasih kesempatan masing-masing untuk nanya. Jadi yang udah ditanya dia nggak ulang lagi, andaikan direkam kan. Ya, boleh. Jadi yang tanya tolong perhatikan ya. Kalau teman tanya tolong jangan ditanya lagi. Oke, saya lanjut lagi ya. Tadi cerita sampai mana tadi saya lupa. Oh ya, tentang turbo. Ngatur turbo di mana? Ya, ngatur turbo itu Anda masuk premium member setting, terus nanti ada tulisannya di bawah itu turbo trade. Saya pribadi ya, ini saya selalu menceritakan dari pengalaman saya. Tapi Anda tidak harus ikut apa yang saya lakukan. Karena karakter orang itu berbeda. Kalau pengalaman saya selalu setting turbo trade adalah 60% dari balance. Jadi kalau Bapak Ibu punya balance 1000, saya akan setting turbo trade-nya 600. Dan dari pengalaman saya selama ini, anjlok pernah jadi 0 kalau C-nya yang C risiko tinggi. Tapi kalau C risiko rendah, saya tidak pernah sampai 0. Dan saya selama ini main sistemnya seperti itu. Turbo tidak pernah sampai 100%, bahkan lebih dari modal. Nah, tapi kan saya selalu cerita dari pengalaman, tapi mungkin teman-teman punya pengalaman yang berbeda, punya hasil yang berbeda. Kalau mau sharing, ayo saya persilakan, nggak apa-apa. Jadi semua bisa sama-sama dengar. Siapa yang ada pengalaman main turbo? Ko Yudi, coba Ko Yudi, silakan kok. Nanti nanti apa namanya rekaman ini saya masukkan ke mana namanya ke YouTube juga. Aku saya ngelayan yang beli doge sih ya. Ya. Ini ada tanya lagi. Balance 1000, turbonya 600. Kalau trade kedua 1050 harus nilainya gimana? Nggak harus. Angka 60% itu kan plus minus. Range saya antara 50 sampai 70%. Kecuali kalau sudah profitnya 2000, saya akan lakukan setting ulang. Saya rubah menjadi 1400. Tapi kalau dari 1000 ke 1100 ke 1200, oke lah, saya nggak terlalu banyak mainkan di sana. Kita lanjut Pak Jeff. Berapa lama dimatiin? Yang dimatiin apanya? Saya kurang paham pertanyaannya Pak Jeffrey. Berapa lama dimatiin? Oh, robotnya gini. Lah, ini ya. Di grup saya lupa menulis ya cara ini. Jadi gini, saya kalau main itu target saya sekali main 10%. Nggak usah banyak-banyak. Saya nggak pernah main sampai berharap sekali main saya bisa mendapatkan 50%, tidak. Saya target 10% sekali main, tapi saya main 5-6 kali sehari. Ya, jadi kalau beruntung saya bisa dapat 50%, kalau sial ya dapatnya 20%, 30%. Nah, syukurilah, saya enggak ngejar 100%. Ya. Jadi, tapi ada teman-teman yang mau mainnya berurutan terus. Kalau Anda lihat di video saya, buat teman-teman baru join mungkin nggak sempat melihat. Banyak komplain bahwa C89 itu mendadak jadi 0. Saya praktekkan C89 pagi-pagi. Saya main. Saya mainkan pagi-pagi, saya berondong. 4 kali berturut-turut main C89 pakai turbo. Tujuan saya bukan menang. Tujuan saya mau kalah hari itu. Untuk membuktikan apakah C89 benar-benar bisa menjadi 0. Tapi percobaan saya gagal. 4 kali main pakai turbo di C89, 4 kali saya menang terus 5%-an. 20%. Video masih ada di grup, nanti saya upload lagi ke YouTube. Anda bisa lihat semua di sana. Nah, ada cara kedua, kalau teman-teman memang sukanya main yang ekstrim. Caranya gimana? Kalau mau main berurutan, ya, jadi sudah Anda menang 5%, 10%, lock out.
Logout, mode pesawat dimatikan, hidupkan lagi. Jadi tujuannya apa? Merubah IP address. Cara ini berguna untuk bermain cashback di marketplace. Saya sendiri tidak tahu apakah cara ini berfungsi sama di robot kita. Tapi kalau cuma sekedar logout dan matikan, nyalakan lagi airplane mode, saya rasa bukan hal yang sulit, ya kan? Nah, Anda keluar, airplane mode matikan, bersihkan cache semua, lalu login lagi, silahkan main lagi. Coba tes. Yang biasanya, Pak, saya kalau udah main ketiga, keempat kok ketahuan terus, kedetek, langsung disikat, kalah terus, Pak. Coba pakai metode itu. Siapa tahu loh ya, siapa tahu bisa menjadi solusi. Kalau enggak ya sudah, kita sudah coba. Ya, karena permainan saya cuma sekali main 5-10%. Saya lebih suka main sedikit demi sedikit, tapi berulang kali, daripada berharap sekali main bisa untung 100%. Itu akan lebih sulit. Nanti kita lihat dalam permainan live seperti apa. Ya, nah itu jawaban saya atas pertanyaan Pak Jeffrey, berapa lama dimatiin robotnya. Saya tidak pernah matikan, tapi logout, clear cache, sama on off data. Siapa mau tanya lagi silakan. Ini wis mulai pada masuk beberapa member yang benar-benar baru daftar kemarin itu. Berarti kan mulai dari awal ya, mulai diulangi lagi. Mau ulang yang mana? Maksudnya ngoperasikan robotnya itu loh. Oh ya, makanya sambil nunggu teman-teman masuk, kita diskusi dulu. Nanti kalau kita main, jadi teman-teman bisa pada lihat semua seperti apa. Oke, siap-siap. Jadi sambil nunggu teman-teman lengkap semua, ayo diskusi lah kesulitannya apa. Kalau sudah main nanti kan pertanyaannya beda lagi. Koh, ya. Ada mau nanya nih, Koh. Boleh. Jadi gini, Koh. Kita itu tahu server itu ganas, apa jinak itu, patokan kita dari mana, Koh? Karena pengalaman gue coba di C89. Ya. Terus? Dia jalan profit ini bicara doge ada 2000 ya, Koh? Ya. Gue jalan 1, 2, 3, sampai 10, udah profit 10 doge, turun. Dia masuk ke 8. Tapi nggak sampai minus. Naik lagi, intinya setiap ada turun 3 step, yang turun itu balik lah. Nggak sampai minus. Gue pikir itu server jinak. Ya. Akhirnya ada titik di mana satu langkah das abis kok. Beda sama C67 yang pernah gue cerita, emang dapat 100, 200, 300 dar. Nah ini yang kadang gue pikir kok kayak agak ngejebak nih. Kalau tahu begini mendingan gue main server ganas sekalian. Ini ya, saya coba share screen dulu ya. Sekali lagi ini saya cuma bisa cerita dari pengalaman, karena juga bukan pembuatnya Pak. Tapi apa yang saya tahu saya akan ceritakan, saya buka semua ke Anda. Bagaimana tahu server itu ganas atau tidak? Layar saya kelihatan? Kelihatan, lanjut. Pernah lihat gambar ini di grup? Anda lihat? Ya. Ini cara pertama saya mendeteksi server galak atau tidak. Memang butuh belum kebuka kok. Interupsi, belum masuk gambarnya. Oke. Sebentar. Kelihatan? Sudah. Oke, kelihatan ya. Nah, ini cara pertama saya mendeteksi satu server galak atau tidak. Ya. Lihat dari mana? Anda lihat di kiri itu adalah langkah kita. Orang ini main 157 langkah, yang tengah 8 menit. Tengah itu adalah total waktu yang kita habiskan untuk bermain. Kiri adalah total langkah. Ya, kalau total langkah dikali 3 detik harusnya ketemu jumlah menit. Kanan broker dege adalah 9. Ini berarti orangnya sudah kalah 9 kali. Sekarang saya buat rasio. Dari 157 langkah, merah keluar 9. Bagus nggak? Bagus. Kenapa? Tidak sampai 10%. Saya selalu menjaga permainan saya, rasionya maksimal
tidak lebih dari 11%. Berkisar 10%. Coba saya tunjukkan gambar yang lain lagi. Lihat punya Pak Udin. Kiri 90, kelihatan ya? Kiri 90, kanan 4. Bagus nggak? Bagus server ini. Nggak sampai berapa? Nggak sampai 10%. Kalau 10% harusnya merahnya keluar 9 kali. Tapi dalam 90 langkah, cuma keluar 4 merah. Luar biasa kalau menurut saya. Berarti aman. Itu cara pertama saya mendeteksi server aman atau tidak. Kalau dalam 20 langkah, dalam 10 langkah, misalnya Anda keluar 3 warna merah, 4 warna merah, saya pasti berhenti. Saya tidak akan lanjut di sana. Kenapa? Baru 10 langkah saja keluar 3 atau 4 merah. Ada 2 kemungkinan. Servernya galak atau pasarnya jelek. Kalau seperti itu, yang saya lakukan apa? Saya akan pindah server. Coba lagi. Kalau masih seperti itu, saya pindah lagi sekali. 3 server semuanya galak. Galak dalam artian baru main 10-15 langkah, ternyata keluar merahnya lebih dari 10%. Saya saat itu tidak main lagi. Saya akan tunda waktu permainan saya 1 jam, 2 jam lagi, atau berapa lama. Tidak harus hari itu saya main lagi. Tidak harus saat itu saya main lagi. Kita punya waktu 24 jam sehari. Main cuma 4 menit, kenapa harus ngotot saat itu juga? Ini cara pertama saya mendeteksi apakah market atau pasar baik atau buruk. Terlepas dari saya melihat grafik di Indodax ya. Ada cara kedua nanti lihat grafik Indodax. Tapi yang pertama dulu, kadang saya main tanpa lihat grafik, tes pasar. Oh banyak merahnya, oh sudah berhenti, jangan main. Itu cara paling cepat. Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Kalau mau tanya silakan. Sebelum saya lanjut ke cara kedua untuk mendeteksi bagaimana satu server itu baik atau buruk menurut versi saya loh ya. Silakan kalau mau tanya. Dari banyak server itu misalnya anggap 15 server itu ya. Itu berapa persentase yang galak, berapa persentase yang nggak galak, berapa persentase yang tengah-tengah? Anda barusan masuk di grup ya Pak ya? Baru ya. Ya. Jadi nanti di grup itu saya buka aja di sini catatan saya. Buka lagi sebentar. Itu sebenarnya. Oh iya, ada keterangannya ya. Saya tadi baca. Nah, yang trade setting rendah dan tinggi, Pak. Oke. Itu memang bukan rumus mati, Pak. Makanya Ya. ketika update sistem ada C39 lah, ada C7 lah, ada C berapa, saya nggak sempat main. Saya sudah menggunakan robot ini selama mungkin dua bulan lebih setengah, 2,5 bulan lebih lah. Jatuh bangunnya, saya sudah rasakan. Dapat 0 berapa kali, saya sudah rasakan. Jadi kalau Anda teriak-teriak baru main 1-2 hari dapat 0, terus ngomel ke saya, kok robotnya jelek, jual aja ya, enggak apa-apa, saya jualkan. Ya kan? Saya mencoba itu berapa kali jatuh bangun, dapat 0 berapa kali, sampai saya bisa membuat catatan itu dengan Koyudi, ya kan, kita koreksi, oh ini aman, ini enggak aman. Anda join, Anda sudah terima enak, yang aman ini Pak, Anda nggak perlu ngabiskan uang begitu banyak untuk mencoba macam-macam server. Nah, jadi kalau pengalaman saya, itu aman. Kalau Anda tanya, kok hari ini main server apa? Saya main cuma 5 server hari ini. C90, C94, C69, C85, C89. Yang 67, 31, 20, C7 update, C39, itu yang menyenangkan ya buat teman-teman yang suka ambil risiko. Saya tidak pernah main sama sekali. Charles, 67. Tapi kalau teman-teman merasa dari sana bisa profit, ya kenapa tidak? Saya kan tidak bisa memaksa teman-teman untuk ikut melakukan apa yang saya lakukan. Saya cuma bisa mengajarkan, ini loh, mainnya tuh seperti ini. Versi aman saya seperti ini. Tapi kalau Anda menemukan cara yang lebih cepat, bisa dapat profit, lebih aman, ayo kita sharing. Nggak apa-apa. Buat saya, robot ini bukan permainan. Buat saya robot ini untuk cari uang. Meskipun bukan pekerjaan pokok ya. Ridwan tanya, Ridwan. Ya, silakan Pak. Saya dengan teman main berdua bersamaan gunakan C89. Tetapi hasilnya punya saya kalah, punya teman saya menang. Nah, itu pengaruh di handphone atau bagaimana? Nggak tahu Pak.
internetnya kecepatannya sama atau enggak tahu, soalnya beda. Yang sangat berpengaruh di sini adalah internet. Mungkin Anda sering mengalami, selamat Anda mencapai 10%, di refresh saldonya berkurang, di refresh saldonya 0. Saya bukan tidak pernah mengalami itu, saya pernah mengalami seperti itu juga. Ya, tapi belakangan saya jarang sekali dapat 0. Kenapa ya? Mungkin karena saya sudah tahu salahnya seperti apa, kapan mencet turbo, kapan saya harus bermain, kapan saya tidak bermain. Lah kalau Kovenan ya, kalau nggak salah betul ya, ya benar ya, Venan ya. Ya. Ya ketemu Kovenan sering ya saya main 890. Ya sudahlah, ayo kopdar. Kita berdua main bener ya ya sama temanku itu waktu kita kopdar, kita ketemu, ya menang. Habis main di kafe menang, pulang besok lapor lagi. Kok saya 0 lagi kok. Loh, saya tuh sampai bingung, makanya saya sampai penasaran. Ya udah kok, daripada kita WA-WA-an terus sama-sama Semarang, ayo ketemu. Saya tak belajar caranya Kovenan dapat 0 itu gimana. Nah, di grup saya sampai penasaran main C89 4 kali, saya turbo, saya hajar terus-terusan, saya mau dapat 0 kok susah amat. Tapi teman-teman yang mau profit kok dapat 0 terus, saya tuh sampai penasaran. Makanya nanti kalau saya di Semarang kok, kita ketemu aja kok, nggak apa-apa. Siap, Pak. Izin masuk kok. Ya, gimana Pak? Kok jadi gini, 89 ini yang uniknya gue ini, kemarin itu yang minus itu langkahnya itu baru hitungan 15-20 langkah. Dia langsung das. 0. Nah, keluar merah tuh baru 1 kali dari 20 langkah. Rasionya hampir di bawah 10%. Terjadi sekali ya kok. Ya. Emang baru sekalinya itu terjadi. Sebelumnya nggak pernah. Ya. Nah, yang mau ditanya akhirnya kok, apakah server Jinak itu ada yang tipikal seperti itu? Karena menurut gua kan kita tahu Jinak apa enggaknya itu kan minimal main sebelumnya depo dulu lah 10 doge. Kita tes dulu semua server kan. Ya. Jadi ketahuan lebih real lah. Nah, kalau saya boleh tahu Pak, Anda main berapa banyak Pak dogenya Pak? Waktu itu main di angka 2000. Oke, 2000 cukup besar. Dulu saya main juga 2000-an. Tapi sekarang karena apa namanya dogenya mahal, saya paling main 1000-an. 1000 atau 500 doge saya biasanya main. Menang sekali 5%, 10%, saya berhenti. Nah, gini aja Pak, kalau Anda merasa 2000 berisiko, coba main kecil dulu Pak, main 500. Sampai Anda menemukan polanya yang amat tambah saldonya Pak. Jadi jangan main besar dulu Pak. Ya, saya tahu banyak teman-teman di sini yang punya modal gede, pengen cepat mendapatkan profit besar dari robot ini. Tapi kalau mau main seperti itu ya risikonya tinggi Pak. Anda baru join, belum ada 1 bulan, sudah berani main 7.000 doge, 10.000 doge. Ya gimana, saya aja main selama ini nggak merasa besar itu. Tapi mungkin profit saya lebih dari itu. Jadi kan tujuan saya punya robot ini apa? Main uang kecil untuk dapat uang besar, bukan main uang besar malah dihabiskan di sana. Ini kan bukan kasino. Betul. Coach Charles udah jempol mulu nih. Iya kan? Nah, itu panduan saya, Pak. Nah, sebelum saya melanjutkan lagi ke bagaimana mendeteksi server yang kedua, ada pertanyaan Anda? Kok mau tanya kok? Ya. Kok misalnya kita setting target profit 5-10% itu misalnya. Kemudian kita setting time limitnya misalnya 5-10 menit misalnya kok ya. Nah, pas kebetulan memang marketnya atau servernya lagi tidak galak sehingga tercapailah misalnya targetnya kok. Nah, kemudian kalau kita mau main lagi itu biasanya dengan jarak waktu berapa lama di server yang sama kok? Itu saya nggak bisa jawab sih Pak, karena saya juga coba-coba. Saya punya 5 server seperti Anda dengar tadi. Pilihannya 90, 89, 94, 69, 85. Ya, saya itu muter-muter di sana aja. Jadi kalau mau main berapa kali di server sama, ya bisa jadi kalau saya merasa 95% menangi. Wah kok bagus, rasionya di bawah 10%. Saya main lagi sekali di server yang sama Pak.
Tapi kalau dapat 10%, saya berhenti. Saya akan coba nanti 1-2 jam lagi. Saya coba main lagi, Pak. Itu yang saya lakukan. Jadi ketika menang 10%, berhenti ya. Kita masih punya waktu banyak sekali sesudah itu main. Kenapa harus ngotot main terus di saat itu juga? Kalau masih bagus, boleh dicoba gitu ya. Tapi kalau udah nggak bagus, udah berhenti aja gitu ya. Nanti kita coba. Saya coba main live di depan Anda semua, kita lihat. Beruntung nggak hari ini? Jamnya sudah hampir jam 10 soalnya. Ya kan? Nanti kalau jam berapa lagi? Ya. Topik turbo nih, kok. Boleh. Kayaknya Coach Charles bakal ketawa nih. Gimana topik turbo? Jadi gini, kok. Misal ya, kita pasang 10 doge, kok. Ya. Ini perumpamaan. Ya. Patokan dia kan kalau turbo itu 1000, berarti kali 10 ya, kok. Diulang. Kalau turbo itu kita pasang 1000, itu berpatokan kali 10 kali 1000% dari modal kan? Balance-nya berapa, Pak? Misal balance-nya ceritanya 1000 deh kok. Ya. Pasang turbo berapa? 1000. Ya. Berarti dia akan pertaruhin semua ya kok. Tapi kalau kita untung, Anda pasang turbo 1 pun, semua balance dipertaruhkan, Pak. Posisi balance yang ada di doge itu semua dipertaruhkan untuk trading, Pak. Nggak Anda, bukan berarti kalau ngambil turbonya 200, turbo trade berarti taruhannya 200 saja. Enggak, Pak. Semua dipertaruhkan di sana. Nah, pengaruh 1200 angka-angka itu apa kok? Yang mana ini? Angka yang mana ini? Yang turbonya. Turbo trade. Turbo trade. Nah, itu turbo trade itu sebenarnya seperti kalau kita bilang apa ya? Boost itulah istilahnya, atau kalau nonton filmnya Fast and Furious itu gasnya itu supaya bisa kencang larinya. Angka itu tidak berbanding lurus dengan jumlah profit, tapi yang menunjukkan seberapa besar loncatannya. Nah, tadi ada yang ngaruh ke angka nggak kok? Maksudnya apa 5 juta itu berarti kita ke langkah 5 juta? Iya, misalnya nih kayak Coach Charles dia pasang nih 250.000. Ya. Dihajar nih. Ya. Lonjakannya makin berarti pasti, Pak. Anda misalnya punya modal 1000, pasang turbo 1000, omong kosong lah kalau dipencet turbo berjalan, mungkin jadinya 1.300, 1.400. Tapi kalau Anda pasang 500.000, bisa jadi 1.000 menjadi 3.000, Pak. Tapi makin gede berarti makin gede ya, kok. Makin gede turbonya, makin gede lonjakannya, Pak. Makin cepat amblesnya, Pak. Sekarang 10 juta kok. Nah, gini kok, ini pengalaman baru tadi nih kok. Gue coba ikutin Charles kok. Ya. Karena pala udah ada oglek nih. Ya. Nah, gue coba taruh tuh tadi ada main 10 kali. Tapi di 10 doge semua. Ya. Gue tes dari angka mulai 1 juta turbo kok. Ya. Di C67. Ya. Sebelumnya nggak turbo ya, baru 2-3 langkah gue anggapnya dia masih bagus, jalannya masih profit, gue turbo jalan. Setiap turbo dia loss, gue masukin lagi 10 doge. Jalannya oke lagi, gue turbo, loss lagi. Turun lagi kok sampai ke angka 500.000. Terus? Akhirnya dapat celahnya tuh di angka 20.000 kok. Pas di 20.000 gue pasang 10 doge itu, ya. Tembus 200.000. Gue cairin lagi, gue pasang lagi 10. Tembus lagi 200.000. Apa turbo kalau kegedean itu karena balance-nya nggak kuat? Ya. Iya, pasti loss ya kok. Ya, 200.000 apa, Pak? 200.000 rupiah dari 10 doge. Dari 10 langsung 200 doge. Nah, diulang 4 kali tuh semuanya untung kok. Jadi nagih nih. Nah, itu yang jangan ketawa kok Charles. Dan sesatnya kok Charles, ya kan? Gawat. Nah, hal-hal seperti itu saya tidak mau pertaruhkan, Pak. Iya kalau ketemu 10 dogenya dengan chemistry 20.000. Mungkin itu benar-benar bisa terjadi, mungkin itu bug, atau mungkin itu ya tren pasar lagi baik. Saya nggak tahu. Ya kan? Kalau mau coba kecil-kecilan 10 doge, ya sudahlah, coba aja lah. 10 jadi 200 lumayan, Pak. Ya kan? Ya nggak ada yang salah. Tapi kalau saya disuruh mencoba per server, kombinasinya server berapa, turbonya berapa, ya jelas nggak mungkin, Pak.
Ada rekamannya enggak kok? Tak buat jualan bagus itu. Buat testimoni jualan. Jangan, takut klaim garansi ntar. Kalau memang bisa seperti itu ya nggak apa-apa. Makanya saya bilang permainan orang sendiri. Ada yang orang main duit besar, carinya kecil. Ada yang dari kecil, carinya besar. Ya kan? Makanya nggak bisa dipaksakan lah. Itu sudah nanti setiap orang punya pola bermainnya sendiri. Ya. Oke. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi ya. Cara kedua mendeteksi server baik atau buruk. Bentar, saya buka dulu. Kelihatan gambar saya? Gambar itu, grafik? Kelihatan. Kelihatan ya, saya perbesar ya. Saya bagi di grup juga. Lihat ketika main. Patokan pertama sudah jelas tadi di kiri atas dan kanan atas. 54/8. Bagus apa jelek? Lumayan. Lumayan. Kalau saya jelek. Kurang kok. Kurang bagus. Tinggal kalau saya. Ya. Tapi ini juga saya. Saya cuma mau menunjukkan ke Anda. Lihat. Yang saya kotakin kuning. Posisi balance berapa di sini? 212,05. Ya. Ini C89. Full turbo. Ya. Ketika loss, Anda lihat 212,05. Begitu profit, langsung 212,2. Anda lihat, ketika sistem ini loss dari 51 ke 5457, apakah profitnya terasa di sini? Ya, apakah loss-nya terasa? Enggak kan? Anjloknya enggak besar kan? Bahkan boleh dibilang, loss pun saya tetap langsung naik. Nah, ini servernya bagus. Anda harus perhatikan. Ada saat-saat di mana ketika Anda main, nyarinya dapatnya 0, sekian, tapi kalau anjlok 2, capek kok, ngejar lagi berat. Benar ya? Kalau Anda lihat diagram ini, dari 212, loss 212, tapi begitu kembali ke hijau, satu langkah aja, saya sudah profit. Nah, itu salah satu parameter bagaimana saya mendeteksi apakah sebuah server baik atau buruk. Kalau mainnya untungnya naiknya 0, sekian 0,2, anjloknya 5, saya berhenti. Saya ganti server lagi. Saya nggak akan main di sana. Nah, itu salah satu gambarannya. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Tapi kalau lagi trading emang kelihatan angkanya kok. Kita kan kelihatannya cuma hijau merah doang waktu lagi trading, live trading ya. Siapa bilang? Angkanya pasti kelihatan. Nanti habis itu kita main, kita lihat angkanya kelihatan apa. Jadi kita harus fokusin angkanya terus ya. Loh iya. Saya kalau main, saya membaca angka loh. Saya selalu perhatikan pertama. Ini kelihatan nggak layar saya? Kelihatan. Kelihatan ya. Yang saya perhatikan pertama apa? Adalah posisi langkah dan posisi doge. Loss-nya berapa? Kedua, apakah lonjakan ketika kita loss cukup besar atau tidak? Itu dua parameter saya. Kalau dua itu terlampau, saya berhenti. Saya ganti server. Kalau banyak server seperti itu, saya tidak main, saya sudah bilang. Saya berhenti, saya coba lain waktu. Itu patokan saya yang kedua. Nah, sampai sini dulu. Jelas nggak yang saya gambarkan ini? Jawabannya silakan. Kok nanya lagi kok? Ya. Kok, tapi kita punya patokan nggak kok? Andai di 89 nih kita main bagus, yang gue bilang tadi. Ya. Ada patokan nggak? Misalnya kan di tengah itu kan waktu timingnya ya, berapa lama? 3 tuh kayak 3 menit ya. Ya. Nah, ada patokan nggak? Misalnya udah sampai 20 menit, apa 10 menit kita stop dulu. Apa nggak ada di langkah, udah kebanyakan, udah langkahnya 100. Walaupun rasionya tinggi menangnya, di atas 90%.
Perlu di stop dulu apa gimana gitu? Saya tidak pernah bermain maraton. Buat saya, daripada saya pasang target 20%, 30% dalam sekali main, lebih baik saya main 5% 5 kali. Kenapa? Lebih gampang cari 5%. Anda semakin panjang tracknya ke atas, semakin besar nggak kemungkinan merah keluar. Iya, iya. Ya kan? Kalau cuma 5%, mungkin Anda main, anggaplah 10 langkah, 15 langkah selesai, 5% tercapai. Ulangi lagi, Pak. Itu yang saya Tapi main. sebelum ngulangin itu di clear chat itu ya, yang bagus. Log out dulu. Dia sama matikan data. Ini gambaran saya bagaimana saya ngecek server untuk dimainkan saat itu bayar atau tidak. Patokannya memang beda-beda. Ya, nggak ada rumus mati. Yang saya katakan belum tentu benar 100%, belum cocok untuk Anda semua. Tapi saya merasa cocok dan aman dengan cara yang saya gunakan ini. Tapi market berpengaruh nggak kok? Ada pengaruhnya, Pak. Ada pengaruhnya. Oh, tetap market itu pengaruh ya, walaupun robot yang main ya. Nah, maksudnya gini, kalau market berpengaruh. Apakah Anda semua sudah tahu kapan dan bagaimana membaca grafiknya? Ada yang tahu? ya misalnya gini kok. Misal marketnya lagi mantul kok yang dibilang. Entah tuh mantul naik, apa mantul turun. Robot kan pasti harusnya kan secara sistem dia bakal ambil posisi. Betul. Misalnya dia tahu bakal market tuh bakal turun, dia pasti bakal ambil posisi turun. Ya. Begitupun naik. Nah, dibanding sama market yang lagi up down gitu kok. Ya, sideways istilahnya. Mana sama lagi pas dia sideway, karena sideway itu kan posisi yang sebenarnya nggak jelas, tapi dia flat. Betul. Kebetulan gue jeblok ini pas lagi sempat naik kok. Lagi Branded sempat juga pernah begitu. Makanya akhirnya gue mikir apa market nih pengaruh. Pas lagi sideway gue pernah main juga, tapi stabil profit juga terus. Ya memang saya nggak bisa ngomong, tapi saya kalau main saya bukakan grafik Indodax ya sebentar ya. Jadi teman-teman ini ada yang tanya di chat apa itu sideway, apa itu tren naik turun. Jadi supaya sekalian semua paham. Wah, doge turun, saatnya beli ini. Coba saya share screen di sini ya. Ini saya pakai laptop. Kalau Anda pakai handphone juga bisa. Nah, kita masuk ke advance. Kalau gini kan masih kekecilan, kita nggak kelihatan. Di handphone pun sama. Jangan lupa kiri atas ada doge DR, timingnya diganti 1 menit supaya lebih jelas. Kita ganti 1. Nah, nanti kita besarkan. Kok di full kok kalau boleh full screen? Ya. Oke. Ini ya. Ini saya juga di info dari Pak Apip yang modal 1.000 setiap hari narik 8.000, 7.000. Saya nggak tahu Pak Apip di sini apa enggak. Tapi luar biasa, beliau luar biasa sih. Saya sendiri tidak sanggup seperti dia bisa sehari untung 8.000 doge. Yang dia mainkan seperti apa? Saya sempat diskusi dengan dia kasih trik ke saya. Gini Pak, kalau mau main robot, Anda lihat panasnya kelihatan ya. Ya, ketika pasar sedang turun, nah di titik ini, ketika pasar tren grafik turun, terus mau mantul ke atas, Anda silakan main. Grafik ini berjalan setiap 1 menit. Jadi kalau Anda masuk di sini, trennya akan naik. Kita tahunya bakal mantul gimana kok? Kalau tiba-tiba dia turun lagi misalnya, Anda ada nggak bisa baca teknikal gitu kok? Oh bisa, memang Pak. Bisa jadi habis ke bawah seperti ini Pak, hijau terus dia ini kita bilang lurus sideway lah ya, naik turun. Ya kalau saya melihat grafiknya seperti ini, saya berhenti dulu nggak main lagi. Ketika tren hijaunya panjang, saya baru coba main Pak. Iya biasanya gitu sih. Kan kelihatan dari grafik ini mulai candlestick-nya kan mulai gambar ke atas nanti. Nah itu baru saya main. Nah ini cara bagaimana
kita menggunakan menggunakan grafik di Indodax untuk membantu menentukan timing, kapan masuk, kapan keluar. Kalau lihat merahnya seperti ini, menit dari 24.3, ya kalau Anda main saya rasa akan banyak merahnya. Meskipun bukan berarti kalau ini hijau naik terus berarti nggak ada merah, ya nggak juga, ya kan? Nah ini nongol, 1 menit nongol merah. Kalau udah gini berhenti. Ini kalau gini trennya bisa ke bawah lagi atau datar. Nah, itu gambaran aja. Memang nggak gampang untuk membaca grafik ini. Tapi kalau Anda sering melihat, sering mempelajari, memantau, saya rasa sih nanti ada feelingnya sendiri. Oh, ini saatnya saya masuk. Ada kita bilang yang teknikal sama fundamental dalam forex, tapi saya juga main forex pun ya nggak bisa menang lah istilahnya. Kapan open position, kapan buy, kapan sell, kapan close-nya juga meleset aja bikinannya. Nggak tahu juga. Tapi dengan main ini menurut saya lebih mudah. Nah, ini patokan ketiga tentang bagaimana menentukan baik buruknya pasar. Sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan lagi? Iya, kok. Kayaknya gue yang paling banyak nanya nih, kok. Tanya aja, Pak. Mumpung ketemu, Pak. Daripada telepon repot, Pak. Wah, jangan gitu, kok. Jadi gini, kok. Ini gue perhatiin 2 grafik, kok. Kebetulan gue main aset juga, kripto. Antara Indodax sama Binance. Ya. Gue tuh jujur kalau ngebaca grafik dari Indodax ini agak bingung. Agak bingungnya kayak agak lelet, kok. Tapi kalau di Binance, 1 detik itu bener-bener gerak, kok. Nah, yang gue mau tanya, kalau kita baca dari Binance tuh, ngaruh nggak, kok? Karena dia lebih enak. Di matanya lebih enak, bener-bener 1 detik itu jalan. Nah, nggak pernah ini kan Binance. Webnya apa, Pak? Aplikasi sih kalau sebenarnya Binance. Boleh sih kalau misalnya buat rujukan yang lain juga. Karena dia grafiknya bener-bener jalan. Di web nggak ada ya? Webbase nggak? Nggak ada di Google Play Store. Webbase-nya ada. Tapi kalau di Play Store lebih enak. Ya, soalnya kalau Play Store kan susah. Coba aja Binance di sini. Coba deh, lihat deh kok ininya. Boleh tuh. Karena grafiknya lebih enak. Ini saya lagi buka, coba ya. Kok nggak bisa? Nggak bisa kok, karena di Indonesia di-ban. Oh, mesti pakai VPN? Iya. Bentar. Menurut gue mungkin grafik itu kenceng karena dia patokannya dolar kali ya, kok ya. Tapi kan kalau kita lihat secara global harus tetap masuk kan. Ya, sama aja. Bentar, saya pakai VPN dulu. Nggak masuk. Milihnya di mana, Pak? Saya nggak familiar dengan ini, Pak. Pilih Doge seperti biasa. Ambilnya Doge BUSD. Apa enggak USDT? Yang paling mendekati kita sih USDT ya, karena Tether itu. Kalau BUSD kan dia ambilnya dari dolar Binance. Coba pilih Doge dulu aja, kok. Doge. Di atasnya bisa di-search kok. Nih, udah ketemu ya? Oke. Ini kodok, salah. Oke, ini. Itu ada yang nanya kok, emang ada Doge IDR? Maksudnya gue nanya di sini untuk untuk technical tuh lebih enak ngelihatnya. Oke. Karena dia tetap aja patokannya Indodax ini kan global. Ya. Nanti dirubah ke 1 menit kok. 1 menit kan? Iya.
mau USD mau tetap sama. Ya, kan? Karena kelebihan dia kalau kebetulan gue main aset sama Indodax, Indodax ini ada beberapa jeda berapa menit buat ngambil harga di sana kok. Jadi di sana udah lagi turun, Indodax lagi naik. Kalau kita ambil dari sini, nanti dia bakal naik kok. Oh, Kalau untuk aset. berarti ini lebih maju ya Binance ya? Ini dia real time, bener-bener real time kok. Tapi juga per 1 menit dia masuknya. Biasa ada delay antara server Indonesia sama servernya Iya. luar. Makanya kan robot kita juga ada delay ya gara-gara itu. Iya. Oke. Ya oke sih buat perbandingan nggak masalah lah. Bapak Ibu boleh pakai Binance.com ini juga core grafiknya. Nggak apa-apa, bebas. Nggak masalah. Sama lah ini kan mantul lagi ke atas harusnya posisi sekarang. Jam 3-nya sana. Kita lihat di sini. Ini lagi turun, belum naik kalau di sini, malah ini war 1. Sama di sini mantul juga. Nah, bener kan kok? Ya, Kalau yang buat main aset sih lumayan buat bacanya. lebih cepat Binance ini. Betul. Kira-kira gambarannya seperti itu kalau kita mau memperhatikan kurva ini ya. Ketika merah di bawah, mulai hijau naik, baru kita main. Merah ke bawah lagi, naik, main lagi. Jangan dari hijau di atas, merah ke bawah kita main, ya repot. Tapi sekali lagi, ini bukan jaminan loh ya, bukan berarti kalau apa namanya hijau terus nggak bakal ada merahnya, gitu. Berarti sekarang waktu yang tepat untuk main nih kok. Ya coba aja, pas sampai kita adu nyali aja udah, ya kan? Nggak apa-apa kita coba aja. Oke, tapi sebelum saya main, ada tanya lagi nggak? Jadi nggak tengah-tengah main, saya lagi fokus lihatin angka, ada yang tanya, saya nggak bisa jawab nanti. Oh, yang baru mulai gelisah ini. Ngantuk. Main gaspol kok, gaspol. Nah, saya bukan aliran sesat kok. Saya nyalakan punya saya ya, aplikasinya ya. Mulai Tadi member Korita bilang pakainya 5 server sehari. Iya. Ya ini Nah itu selalu, maksudnya selalu dipakai 5-5-nya atau misalnya 3 server udah profit jadi pakai 3 aja, nggak usah sampai 5-5-nya. relatif Pak. Ini juga bukan harga mati ketika saya menang di 1, terus pindah 2, pindah 3 ya feeling aja Pak, rasanya saya main misalnya di C90 kok enak ya. Ya saya main lagi di sana Pak nanti atau siang. Nggak ada rumusan baku Pak kapan harus pindah server, makanya kita harus mencoba sendiri Pak. Dapat feel-nya ya baru kita main gitu loh. Jadi nggak selalu 5 itu dihabisin ya, kadang cuma pakai 3 aja gitu selama sehari. Nggak selalu seperti itu Pak. Oke. Ya, coba saya share. Nah ini robot saya. Ganti. Kok kalau lagi depo gede itu lagi main kita server jinak juga jantung agak sakit, kenapa ya kok? Gimana? Kalau habis depo, Nah, doginya lumayan, jantung agak deg-degan ya kok? iya, harusnya jangan gede-gede deponya, sebagian beliau bantu, Pak. Jadi kuat jantungnya, Pak. tanda duit utangan makanya beredek. Nah, itu hasil pinjol bukan, Pak. Kalau hasil pinjol, tenang. Alhamdulillah kok masih aman. Bini yang nggak aman nih kok, udah kasur setel luar. Oke, coba ya kita main ya. Saya main model 500. Setting dulu seperti biasa. Bentar dulu kok, satu lagi kok. Ya. Kalau kita main 200.000 rupiah sama misalnya 200 juta, itu kinerja robotnya meskipun di server yang sama, dia bisa bedain nggak kita mainnya gede, jadi dikalahin terus gitu. Dan dia lihat kita mainnya kecil, jadi dia menangin terus gitu. Ada seperti itu nggak sih atau nggak ngaruh? Kalau menurut yang kita mainkan. Ya. Anda mau main 100, gimana kok? Menurut saya tidak pengaruh. Anda main 100 doge, 1000 doge, ya yang penting kita lihat adalah rasio kenaikannya.
bukan angka nominal absolutnya berapa. Kayaknya sih nggak ngaruh sih kok. Nggak ngaruh. Kemarin gue habis cek dari yang 7.000 yang bablas tuh nggak ngaruh. Sampai ada pikiran mau coba balikin modal masukin 50.000 doge, tapi baru 2% jantung sakit, udah stop. Terus BD lagi gitu ya? Udah nggak lagi kok. Oke, saya coba ya. C7 itu loh, apa merah 5 apa 6 langkah merah semua C7. Ya, Padahal hijau nih di sini. Saya nggak bakal main C7 kok. C7, C67, C20, C31 itu yang haram buat saya udah. Haram ya. Saya pernah pencet tombol itu bunuh diri. Ya serius kok. Saya main yang aman-aman aja. Saya cari duit 300, 2.000. 89. Ya, ini dari pertama dulu kita tes satu-satu. 90. Boleh kok 90, 89 nih kok. Ya coba tes. Ini di kanan bawah tombol turbo ini berarti nyala, ini berarti mati, ya. Coba curi turbo. Sip. Belum muncul ya kok layarnya? Hah? Gedein dong kok. Belum muncul di layar. Belum, masih wajah tampan nih kok. Allah. Menang. Loh, tapi di layar saya keluar tuh. Keluar. Hah? Keluar. Di tempat saya keluar loh. Tempat saya muncul. Muncul ya? Muncul. Muncul. Mungkin ya. Server berapa ini kok? Kenapa? Server berapa? Nggak dengar, Pak. Server berapa? Server C90. Kayaknya sinyal deh kok. Setting turbonya berapa ini kok? 300. Saya selalu setting 60% dari saldo. Nanti saya tunjukkan sudah main. Saya akan kembali ke setting. Oke. Anda perhatikan nggak ketika anjlok, apakah cukup besar anjloknya? Baca parameter ya. 508, anjlok 506, kembali 507, langsung 508. 21 langkah, merahnya keluar 1. Cuma 5% risikonya. Ini server berapa kok? Sorry kok, tadi baru masuk lagi sinyal gue yang jelek. 90. Ini 90 Kalau yang ya? pakai HP bisa di zoom kalau nggak kelihatan angkanya. Iya. Lihat, anjloknya nggak begitu besar. Kita tunggu sebentar, sudah balik lagi. 30 langkah, keluar 2 merah. Nggak sampai 10%. Kayaknya kesimpulannya kok setiap robot masing-masing orang ini beda-beda ya kok server amannya ya kayaknya kok. Maksudnya mungkin ada yang sama, mungkin beberapa tuh dia punya karakter yang sendiri gitu. Nah, rasa kayaknya karena 90 kemarin gue coba tuh hancur mulu kok. Maksudnya hancur emang nggak jatuh. 3 kali profit, sekalinya dia loss, dia dikit tapi udah langsung minus, nutup lagi ke plus, minus lagi. Ini lihat, 41 keluarnya 5. Coba aja jalanin, nanti kan tambah banyak. Kalau Anda maksa di sini pasti tambah habis. Coba lihat sampai 50 langkah, lebih nggak? Ini kan lebih dari 10% berarti udahan. Kita tuh bisa pakai turbo waktu yang pasnya pas kapan kok? Pas dirasa hijau terus ya? Anda pakai turbo nggak apa-apa, Pak. Asal jangan model turbo Charles ya kok? Ya. Nah, ini kan rasanya kalau gini sudah berat. Top aja. Dah, daripada saya rugi, saya sudah tahu 56 keluar 9 kali merah. Banyak kan? Saya berhenti kalau ini percuma. Kita keluar aja udah. Oke.
daripada rugi diteruskan. Kenapa main di sana? Itu yang saya pakai tadi. Kita coba lagi server yang lain. Sakit. Tapi tidak sesakit ini. Barusan kenapa dilanjutin kok? Barusan kan udah mencapai target 5% kan profitnya, tapi kok lanjut terus ya sampai jadi merah-merah. Bentar, suaranya berisik semua. Tolong yang nggak ngomong di mute ya. Gimana Pak? Silakan tanya. Kan target ke Ridwan kan cuma 5%. Tadi katanya kan kelihatannya udah bagus ya, hijau. Kenapa nggak berhenti ya si servernya ya? Malah terus sampai akhirnya jadi merah belakangnya. Lah kan belum target belum tercapai 5%. Ini lihat. Belum. Ini. Nah, kalau gini jelek berarti ya, Ridwannya, servernya. Cut loss 20%. Nggak habis kan di C94, banyak yang komplain kok saldonya habis. Benar nggak? Kita lihat, cut loss ternyata berjalan. Setting saya seperti apa? Ini settingan saya. Itu random high atau low itu apa ya kok? Random kalau saya nggak tahu sih, saya nggak pernah pasang juga. Saya matikan aja karena saya dengan saya nyaman, saya nggak mau coba-coba ambil risiko. Nah, itu yang menu baru single trade itu saya belum pernah main sama sekali juga karena baru hari Jumat malam kan update aplikasinya. Jadi saya belum pernah ada sama sekali. Nah, sekarang saya posisi minus. Coba aja server-server yang saya ceritakan tadi saya mainkan lagi seperti apa. Meskipun ini udah jam rawan sekarang. Tapi enggak apa-apa, kita coba aja udah. Kalau 3 server jelek, biasanya saya akan berhenti. Percuma Anda ngotot 3 server jelek, yang lainnya kemudian jelek. Ini di server berapa Pak Ridwan? 89? Server 89 ya Pak? 69. Oh, 69 ini. Oke. Bisa ditampilkan lagi kok settingannya toh. Lah lagi main Pak, nanti aja kalau udah selesai saya tunjukkan settingnya ya. Oke. Ini juga merah jelek kan. 10 langkah keluar 2. 20% rasio. Tapi logatnya oke nih kayaknya kok. Ya nggak tahu juga, kita lihat aja. 3 kan. 4. Nah, kira-kira kalau gini banyak terus apa berhenti? Anda sekarang sudah tahu kan feelingnya kan? 5. Berhenti. 16 langkah, 2 kali main 30%. Saya akan main. Berhenti. Daripada saya tambah lama, tambah habis. Nah, itu cara saya cari server. Cari lagi. Jam rawan kita cari yang bagus susah. Tapi nggak apa-apa. Coba lagi ya, pilih server yang lain. Di 89, coba Pak Ridwan. Boleh. 89. Pak, itu jam rawan itu dasarnya pengalaman. Pengalaman. Oh, oke. Kayak beginilah kok yang gue coba pernah main kemarin. Ya, coba. Saya juga nggak tahu hasilnya seperti apa sih, Pak. Tapi kemarin emang MS delay-nya dirubah. Biar agak cepat dia tick-nya. Apa pengaruh apa enggak, gue nggak ngerti. Ini baru 8 langkah, keluar 3 merah. Coba lagi ya. Kalau keluar merah lagi ya sudah, berhenti aja, percuma kita main. Server yang sama tapi beda ya langkahnya kok. Apanya? Merahnya, saya nggak merah-merah, 20 langkah nggak merah. Nah, nggak tahu. Punya saya merah. Sambil main dia, mantap.
Coba lihat lagi seperti apa. Kalau saya pribadi lihat seperti tadi, saya akan berhenti keluar dari sini. Tapi ini kan pembuktian. Kita lihat aja seperti apa. Maksa main di saat jamnya jelek dan pasarnya jelek. Coba lihat seperti apa. Ini kan habis ini saldo lama-lama kalau didiemin. 40% hasilnya. 42/5. Oh, pernah ada setting delay nggak di sana? Kenapa? Delay-nya pernah ada dimainin nggak? Misalnya turun ke 1000, turun. Saya main 2000 aja yang biasa-biasa aja. Saya kalau main selalu cari aman sih. Saya nggak ada percobaan yang aneh-aneh sih. Emang berarti default-nya itu 2000 ya? Iya, default-nya 2000. Eyang, Ya, kalau misalkan di server yang sama bermain 10 kali, kira-kira ada kemungkinan robot itu ngambek nggak, Eyang? ngambek. Pasti ngambek robotnya. 10 kali main di server sama, ngapain? Apakah 10 kali pasti menang terus di server itu? Nggak mungkin, Bu. Iya, karena menang terus jadi ketagihan, Yang. Pernah kejadian 10 kali menang terus. Iya. Hebat. Kalau saya sih Itu yang harus di-share tuh nanti. Ganti gaya lah, masa satu gaya terus. Bosen nanti Belajar robot. untuk setia. Ini lumayan sekarang, berarti bisa jadi grafiknya agak baik atau apa trennya membaik gitu. Bagus tuh kok. Ya kan? Tapi berubah lagi gambarnya, Pak. Jadi wajah tampan nih. Saya nggak ubah apa-apa kok, tetap ini kok. Kok itu kayaknya kalau dilihat sepertinya pas bener loh timingnya tuh diturboin ini 500.000. Langsung habis. Nah. Kita ceritanya. Jadi 50.000 doge gitu. Tadi modal awal berapa sih di sini panjang amat ini? 456. Bagus loh. Nggak terlalu lama dapat segitu. Sekalian tanya kalau berarti kalau hijau-hijau terus mau 1 jam ya terusin aja ya kalau hijau-hijau terus mah ya kok. Aja. Mau 2 jam juga ya? Kenapa? Ibaratnya kalau sampai 2 jam hijau-hijau terus ya terusin aja kok ya? Enggak apa-apa. Oh. Tinggal tidur nggak apa-apa. Ya tinggal main. Nanti lihat mimpi jawabannya. Saya kemarin sempat mimpi kok, jujur aja, malam itu. Saya benar-benar mimpi doge, asli. Bagus nih. Masih kelihatan kan layarnya? Masih, historinya bagus kok. Nah ya. Aduh, Carlos sudah ini aja nih. Ridwan. Ya. Tadi kan aku main di CC 89. Ya. Bagus pertama 10%. Ya. Terus aku lockout. Ya. Masuk lagi kan karena lihat chartnya bagus, saya kental. Begitu step pertama langsung disikat. Habis nggak, Bro? Enggak. Tapi cut loss. Langsung main dari 100 dapat 28, tapi 28-nya langsung disikat step pertama nih. Ya, setelah di stop ya, baru start lagi. Itu di C89 data turbo itu. Jadi 1 step langsung. C89. Nah, kalau udah begini bagusnya di berturutan lagi ya kalau mau main ya. Kalau saya gini, saya keluar coba refresh dulu saldonya. Oh ini kalau enggak, yang baru nggak perlu refresh, langsung otomatis dia terbarukan. Saya udah untuk 5%. Saya log out. Nyata.
Datanya di on off. Habis itu bersihkan semua, clear cache. Termasuk robotnya bersihkan. Aduh, punya saya ikut mati, aplikasinya lupa. Bentar, login lagi pakai aplikasi yang handphone. Bentar. Nah, itu gambarannya sama. Karena bagus, tak sikat lagi. Tapi satu step, cut loss-nya tak atur 90. Begitu satu step, sudah langsung berhenti, merah. Diajar 28 doge. Itu cut loss ya, bro? Langsung nggak jalan ya? Cut loss-nya jebol. 90% jebol. Iya, maksudnya pertama kan udah untung 28. Habis 28 tuh di stop dulu, apa masih jalan tapi langsung minus 28 itu? Minus 28 langsung, merah langsung keluar. Oh, pas masih berjalan hijau sekali 0,03 langsung atasnya merah. Terus. Kenapa jadi nggak bisa masuk punya saya sekarang ya? Oh ya, Korituan. Ya. Andai kita ngelakuin turbo. Ya. Gue jujur aja setiap ngelakuin turbo tuh gue agak panik. Panik antara di stop turbo apa stop yang tengah itu loh, yang start itu. Loh, yang kalau stop turbo yang kanan toh, Pak? Iya, maksudnya bagusnya sebenarnya habis kita turbo gitu ya stop turbo aja ya. Iya dong. Apa stop yang tengah? Gue kadang suka stop tengah, takutnya ntar dia nge-turbo lagi yang terusnya malah loss lagi. Stop turbo, Pak. Pakai stop turbo. Oke. Nah, lagi-lagi coba masuk kan. Tadi hapus ke semua. Berarti kan Ridwan kan ngomong kalau bagus aja lagi lah. Aja kedua aja udah nggak coba. Lolos langsung. Satu step hijau, satu step merah langsung. Kalau Anda mau ajar lagi boleh. Tapi kalau saya biasanya ganti apa namanya, ganti server atau berhenti dulu. Kok mau nanya nih kok. Ya. Kemarin saya sempat trading pakai C94. Itu kan dari doge 2000 tapi settingan turbonya 1000-an. Jalan 20 strip itu hijau-hijau semua, tapi giliran keluar merah langsung habis semua saldonya Hotko. C berapa? 2000 itu habis langsung 0. C-nya C berapa? Mantap, sama-sama kita. C94 kok. C94. Iya. Udah stop loss. Iya, loss. Settingannya kan pakai enggak. Turbonya enggak ditekan. Settingannya 1000. Coba saya main C94 ya, sama-sama nggak usah turbo, kita lihat habis juga enggak. Tadi C89 kan untung kan? Iya. Coba C94 tanpa turbo. Kok mau tanya kok, C9 berarti C89 tuh jinak apa ganas kok? Karena di keterangan WhatsApp kan itu kan ganas. Atau berubah karena update gitu. Teman banyak yang ngomong ganas, ya ganas saja udah. Jangan ikut saya tapi ikut mayoritas. Oke. Dulu ganas dari jinakin sama Koritwan. Coba C94 tanpa turbo. Dulu favorit saya ini. Sampai sekarang favorit saya. Gak tahu kalau ini tahun ngambek hari ini. Dulu favoritku ini, sekarang tak tinggalin. Menyakitkan ini C94. Jadi trauma. Wah, mantap ini. 5% kan, udah menang 10% malam ini. Lihat settingnya ya. Ini setting saya. 10%. Oh, ternyata berubah-berubah ya kok. Kenapa? Tadi kayaknya 1000 apa? Apanya? Turbo trade. Jelas nggak mungkin, Pak. Modal awal 500 kok tadi kok. Enggak, turbo trade-nya tadi bukan 250 ya, 1000. 300. Apa beda akun ya? 300 sama akun yang sama, Pak. Oh. Coba main lagi nggak apa-apa. Ini melanggar aturan, menang 2 kali harusnya berhenti. Tapi ya sudahlah, kita coba aja nggak apa-apa. C85 yang saya bilang aman ya. Masih setting yang sama. Nggak coba VIP jackpot kok.
Nggak asap atau nggak nol kok. Kapok Oh saya. iya ampun. Kalau mau coba kecil-kecilan sih nggak apa-apa di sana. Ini belum udah merah. Tadi lihat aja nggak apa-apa. Sakit. C85 ini kok. Ini 85. Sakit. Pernah nol di sini? Lumayan sih kayaknya. Kalau Riwan pernah nol di sini. Nggak pernah. Nah, sakit tuh. Kurang sakit ya. Ini. Saya sakit. Dia langsung minus. Ini lihat, Anda lihat. Minus sama plusnya turunnya banyak banget kan? Sakit banget lah. Stop, baik. Stop. Nah, ini ada tanya Pak William, jam rawan jam berapa ya? Itu sekarang ini jam rawan Pak. Kita tuh melawan arus hari ini Pak. 9 langkah, keluar 5 merah. Bagus Pak Buru. 20%. Kan 20%. Percuma main di sini. Anda pasti habis. Lainnya lagi. C40 coba. Ini C berapa kok? C40. Awalnya bagus nih. Naik nih, tinggal turunnya sakit nggak nih? Gue tuh sekarang semenjak kena yang server yang profitnya pelan-pelan kayak Jinak, gara-gara minus 2000 tuh, jadi agak trauma gue. Itu naiknya. Ini kalau naiknya nggak normal, ini kadang kalau kena ya juga nggak normal ya. Betul. Kan kalau sering main gitu. Kan lama-lama kerasa kan. Jadi main bukan sekedar main. Naiknya mantep-mantep ini ya. 4. Ini kalau turun sakit ini. Pasti kalau 100 sakit. Turun sakit ini. 5% udah selesai. Saya udah 3 kali 5%, 15% ceritanya. Ya kan? Coba main lagi mana? Cari lagi C94 lagi ya, penasaran ya. 69 udah kok. Oh, 48 coba 48. Itu yang jinak-jinak ya? Yang jinak-jinak saya nggak mau main yang gawat-gawat Pak, buang duit Pak, ngapain? Iya, nggak apa-apa kok. Maksudnya berarti banyak juga ya server jinak. Iya. Banyak. Tapi bisa dicoba nggak kok kayak langkah panjang gitu kok? Kenapa? Misalnya profit dinaikin 10% targetnya. Semakin tinggi. Apa pengaruh karena tik langkahnya terlalu banyak juga? Bisa ya, walaupun jinak sekali dibantai langsung habis. Jarang sih kalau jinak dibantai habis ya. Emang berarti Ridwan, update lagi yang baru-baru dikasih tahu. Maksudnya ini jinak apa enggak, kan banyak ini server baru yang tidak ada di note lama. Boleh nih nanti yang ini kita update nih. Ini server apa kok? Berapa kok ini? C48. C48 ya. Oh, nah, lumayan sih turunnya sakit itu. Berat. C48 oke juga nih. Wah, mantep nih. Kayak C55 itu jinak apa kan? Enggak, belum tahu. Belum. Yang mantep tuh VIP Turbo 2025 bro, dari 7.000 sampai 9.500 kali ketukan. Boleh itu kalau mau dicoba. Ini boleh juga ini C48 ini di note aja. Oh iya, kok tambahan nih kok buat temen-temen kok. Ini pengalaman gua kok, takutnya ada lupa kan. Ya. Kalau lagi jalan nih kok aplikasi, bener-bener harus di stop kok. Jangan sampai pencet tombol home di HP karena dia tuh masih jalan. Jalan betul, kadang yang grogi pencet home di HP masih jalan. Masih jalan kok. Gue kejadian kemarin yang 7 itu. Udah 9,5. Kakinya sampai dingin ya? Gue home, gue screenshot, pas gue buka, dia jalan udah 11,5 kok. Malah. Akhirnya pas gue mau stop lagi, setan jam malam datang kok. Habis semua kok. Kakinya dingin ya Pak? Kaki dingin kok langsung kok. Barusan tak kasih selamat waktu itu. Aduh. Yang robotnya kok anti loss sih? Loh, yang nggak tahu, saya main live loh. Lu gimana saya? Tapi kan saya
punya kan turbo yang aman, bukan yang gila-gilaan seperti setan-setan di sana. Ini bagus ya, ya Los ya. C48 bagus nih. Tuh 5% lagi kan? Keren. C48 boleh nih. Setan. Berarti emang mesti langkah pendek kayak ini. Loh, gue tuh pernah langkah sampai 300 soalnya. Bareng-bareng Pak ya tadi ya Pak Bu. Saya modal 500 ingat ya di awal ya. Sekarang 48. Hampir 10% loh saya untung. Kalau saya sudah posisi ini saya akan berhenti. Saya coba lagi nanti pagi, nanti siang, nanti sore lagi. 10% sekali main. Saya main cuma berapa lama? 20 menit? Betul kan? Iya, lumayan kok. Bagus nih. Lumayan. Ini cara main saya. Saya bukan gila-gilaan yang mau mencoba apa namanya C yang gala-gala, adu untung, pasang turbo besar, dapat jackpot, ya sudah ya kan. Nah, buat saya kecil pun itu duit. Makanya saya berusaha memanage bagaimana supaya saya menang sedikit-sedikit. Ya, disyukuri dulu lah, segini lah. Jangan, menang, hajar lagi. Kita main lagi pasti kalah nanti. Buktikan kalau nggak percaya. Main lagi. Kok, benar nggak kok? Berarti prinsip tuh sebenarnya untuk yang ganas sama yang ini juga untuk teman-teman. Ya kita saling tukar ini ya. Boleh. Itu yang ganas maupun yang nggak ganas itu prinsip yang saya lihat dari sini nih. Gimana caranya itu kita harus napasnya itu cepat, nggak perlu lama-lama, mainnya itu hit and run. Iya. Jadi nggak perlu sampai ratusan kali itunya. Kadang saya lihat ada yang sampai 123 itu 150. sama. Iya itu sama aja mau jatuh ke jurang degradasi itu. Nah, kenapa sekarang berarti langkah panjang walaupun masih profit kok jangan jalan juga ya. Jangan terlalu panjang walaupun profit terus. Kita panjang itu karena Anda setting profitnya tinggi. 15%, 20% sehingga dia akan cari terus. Tapi semakin panjang jalan, risiko merah semakin besar. Bener nggak? Tuh Pak Chandra, jangan profit 600. Anda lihat pas saya main paling berapa langkah sih? 39 langkah, 40 langkah, apa ada sampai 100 langkah? Nggak ada kan? Rokokku di Kan kira-kira cuma saya main anggaplah paling lama 3-4-5 menit. Berhenti, nggak sampai 10 menit, 15 menit saya mainkan terus. Lebih baik saya main 5 menit 3 kali dapat 5% daripada saya ngotot harus dapat 15% selama 15 menit. Pasti berat, percayalah. Tapi kan ada kok, maksudnya beberapa yang baru 40 langkah, dia baru naik 1 doge. Misalnya dengan modal 500 kayak begini. Ada. Bisa Pak, bisa. Makanya kan sekarang hari ini kita ketemu, saya ajarkan panduannya. Ini loh server yang bahaya. Anda perbandingkan langkah dan loss. Anjloknya balance, kalau kita hijau berapa, kalau anjlok ke merah, posisi balance berapa. Recovernya cepat nggak? Itu patokannya. Saya tadi kalah berapa kali? Anda lihat, saya main juga nggak menang terus kan? Saya bukan Superman yang kalau main menang terus. Saya kalah, tapi saya main menang lagi. Dan sekarang bahkan dengan kekalahan tadi, saya main lagi untung 10% sudah kira-kira. Ya, sekarang kalau saya bilang untung seperti ini, ya puji Tuhan lah. Ngapain kita ngotot lagi? Dengan segala kekalahan dan segala kemenangan, saya masih surplus 10% malam ini. Yang merawan lagi. Benar nggak? Tadi banyak yang nanya kok di chatting, jam rawan tuh jam berapa aja berdasarkan pengalaman? Jam rawan itu jam 10 sampai jam jam rawan itu jam berapa sih? Jam 12. Jam 12 malam sampai jam 5. Kalau pagi jam 10 sampai jam 2. Meskipun itu bukan acuan. Ya, saya kalau udah malam jam 10 ini saya nggak main. Biasa ada dekat-dekat jam 12, sudahlah berhenti aja lah. Biasa pasar lagi keras sih kok, karena internasional kan gerak. Ya, kebalikannya kan. Makanya sudahlah, saya main paling sebelum tidur jam 9:30 saya selesai main istirahat. Besok pagi saya lanjutkan lagi mainnya. Coach Charles, boleh nih buka bocorannya. Turbo 600 itu settingannya gimana tuh? Nah, ayo coba sharing screen kok. Lu iya dong. Main waduh. Nah, janganlah kok. Model itu modelnya model apa model kan lu ajarin gua kok model jangan tanpa beban, model gila itu. Enggak apa-apa. Ayo kok share screen kok. Share screen kok, coba kok. Belakangnya juga gambar doge kan. Kita lihat sekarang settingan yang ngawur-ngawur. Lu enggak mau?
Cuman ya itu turbo dibuat itu aja. Pokoknya semua di nol-nolin lah. Ya praktek. Ayo kok. Gue demen nih. Praktek kok. Coba screen-nya Saya dinyalain. 10 doge lah aku Charles. 10 doge kok. Ayo kita lihat teman-teman lihat. Saya terus nggak mahir main seperti itu kok. Maksudnya saya ini. Ya. Gaptek nih kok. Gaptek kalau ini. Ilmu aliran sesat. Udah kok. Ayo kok share screen kok. Share screen. Pencet tengah. Nanti ada share screen. Langsung main kok. Oh main. Enggak. Bentar. Kita lihat Coach Charles ini spesialnya kalau main gila-gilaan, tapi ya harus diacungi jempol sih. Rezekinya emang banyak, umurnya panjang, hobinya Kala juga sering kok. ya, dari atas sampai bawah pernah semua 0. Cuman kan nggak sakit, tetap untung-untung tetap profit masih. Go, share screen, silakan. Iya kok caranya kok, saya nggak bisa. Pencet layarnya, nanti ada tulisan share hijau, dipencet. Ke ininya dulu ya, ke apa? Aplikasi turbonya itu. Enggak, layarku aja dipencet sekarang. Oke. Kan ada tulisan share. Ya. Pencet share. Nanti pilih udah screen. share. Pilih screen. Oke. Screen. Ya. Mana kok nggak nongol? Aneh ya. Belum mainin. Duh, nggak nongol. Mana nih? Nah, ini nongol kok. Sip, ayo main. Nah, kita lihat settingnya Coach Charles. Wah, udah dirubah nih settingnya. Harap tenang ya. Ya nih teman-teman. Nyimak aliran sesat. Ilmu yang nggak bisa dia jadi di copy ini. Nah, ini. Harap tenang. Harap tenang ini. Suhunya mau demo. 5 doge 600 nih. Raja neraka bermain ini. Gimana nih marketnya nih? Kita lihat. Nggak bisa tidur Car kalau peruntungan Pak ini Pak. Tuh, nih kan? lagi diturunin. Tadinya gede, turunin. Takut di-kick. Wih, random high low-nya nyala ya. Itu bagusnya matiin apa nyalain sih? Buat apa itu ya kau ya? Ya coba nyalain menang apa kalah gitu aja nggak apa-apa, mati juga nggak apa-apa deh. Di mana ya? Tadi di mana ya? Waduh, ini sudah feelingnya kok gitu ya? Di mana ya? Mana ini ya? dia lagi sembunyiin kunci rahasianya nih. Aduh. Waduh, udah ngomong aduh kan? Kebongkar kartu. Semangat, jangan kendor. Wah, C20. Ini saya nggak pernah mencet tombol itu sih. Tapi pernah coba kok. Oh, habis itu saya udah. Wah, jackpot. Tenang. Nggak dikasih nih. Oh, belum tentu. Kapan nih? Tuh, 0. Alah, Amsyong kok. Ya nggak apa-apa. Anda belum kan jadi 200 kan? Hah? Kalau kamu untung kan jadinya 20/200 kan? Iya dong. Nah, ya. Anggaplah itu. Itu kalau untung jadinya berapa kok? Berapa? Kemarin tuh bisa sampai 200-300 kan. Kadang kalau misalnya kita lagi dapat server yang bagus ya. Salah satunya itu C7 tuh yang siapa tuh ngomong bagus banget itu. Tapi turbo tuh ngaruh berarti ya sama server ya. Maksudnya gini, kalau kita main turbo di server Jinak kayak C90, kenaikannya juga gila. Apa enggak karena di Jinak? Halo? Gimana? Halo? Dulu ya. Kalau kita main si yang los masih hidup. Enggak tuh, stres kalau kan kita tuh. main di C90, dia kan termasuk Jinak lah. Ya. Turbo nih kayak Mr. Charles nih. Ya. Tetap profitnya tuh bakal
kalau oke, dia tembus profitnya, dia bakal sama kayak kita main di server ganas. Enggak juga. Tergantung setting turbo trade-nya berapa, Pak. Kalau turbo trade-nya melebihi modal, bisa habis pasti. Makanya kenapa saya setting turbo trade selalu di bawah modal. Jadi kalau saya mencet turbo, masuk merah, nggak langsung habis. Tuh gambarannya. Oke, siapa mau sharing lagi? Silahkan. Atau saya coba main lagi ya. Coba main sekali lagi. C94 aja dah yang nanya cepat. Kayaknya enak balik ke ilmu putih deh. Ya cocok kok Charles. Kok Ridwan. Ya. Cobain yang saya bilang itu kok. Coba main di 89. Terus yang saya bilang pencet turbonya. Oh, tapi turbonya kecil sih ya. Kecil. Coba turbonya agak dilipet kok. Ya ini saya kurangin dulu kalau main gila-gilaan. Saya yang saya bilang itu loh kok. Mau coba? Iya, kok daripada habis mending transfer ke saya. Nah ya, coba sekali lagi saya main ilmu serakah dikit lah. Harusnya aturan saya berhenti, tapi coba kita main lagi lah C94. Dipindahin dulu kok. Gak usah. Andai tadi berhasil tuh bener. Nekat lu. Bener gua kirim 1000 doge asli. Buat bagi-bagi kita kalau untung. Gue jadi takut sekarang. Jadi takut ya? Aduh. Ini server berapa nih? C94. C94 ya? Iya. Bagus ya. Minus Jelek ini udah kan, saya baru bilang jelek. Kelihatan Kena sakit. anjloknya banyak banget. Padahal itu server jinak ya kok, tapi karena market lagi ini ya jamnya ya. 20% nggak sampai 0. Ya memang saya bilang salah saya kan, sudah menang 10% masih ngotot main lagi. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Dan saya rasa Anda semua pasti mengalami sudah menang kurang lagi sekali, siapa tahu nambah. Ya ini hasilnya, malah rugi. Kalau tadi saya berhenti, saya menang 10%. Sekarang saya malah posisi dalam minus lagi. Gak apa-apa buat pembuktian aja ini. Ya kan? Nah, oke, mau coba apa lagi? C48. 48 feeling saya makin jelek. Coba. Tadi kalau sebelum merah itu di stop kan bisa ya Pak ya? Bisa, tapi kan kita mau pembuktian. Harusnya 560 saya berhenti bisa. Kok 69 boleh kok? Kan masih termasuk jinak ya? 69 boleh. Walaupun gayanya agak gaya galak emang. 47 bagus kayaknya. 8-nya bahaya kok. Coba saya main 69. Paling bagus tuh 67. 67, 20, 31, C7 gitu ya bagus-bagus. Iya, nggak ngantuk, obat buat nggak ngantuk gitu. Jantung sehat. Kali jatuh mati, Les. C69 turbo saya nyalakan terus ya. Tanpa matikan turbo kita lihat. Mantap ini. Harusnya turbonya 10.000 nih. Oh, 0 Pak, kalau turbonya 10.000. Sembarang sih. C69 ya nih kok. Ya, C69. Turbo berapa nih kok? Seperti biasa 6 dari salah turbo. Wah. Nggak sakit. Turbo 300 ya kok. Jatuhnya dari 490 ke 490 ke 489 balik lagi. Wah, itu sakit itu akan. Makin lama makin besar nih turunnya. Ini turbo 300 ya kok. Waduh. Wah, ini ke-10 nih. Dari 48 di turbo kok. Terus. Mati kalau 48 bisa 0. Dulu saya pernah 0 soalnya. Aduh, udah.
48 kan server kan toh Cina kah? Cina tapi iso nol ke? Kadang saya pernah nol meskipun kasusnya nggak sering. Sekali 2 kali pernah. C48 itu jinak ya? Termasuk Cina. Tapi bisa langsung nol tanpa turbo? Enggak. Kalau turbo, Pak. Kalau nggak turbo, ya. nol, Pak. Emang turbo tuh bahaya. Ini non-stop loh. Turbo saya pandang terus dari tadi loh. Saya nggak berhentiin sama sekali. Tapi turbo ini kan dia ngeluarin semua balance ya? Iya. Tanpa turbo, tanpa ada rasa. Iya. Ini kayaknya habis minum kopi nih robot. Kayak hidup terasa hampa. Betul, Pak. Hidup harus ada warna. Ini turbo berapa kok? 300. 60% dari saldo, Pak. 250. Sakit. Waduh, ini rumah enggak gitu tadi. Rasionya tinggi loh, 49/7 loh. Berarti ya paling safety itu ya 89 ya untuk pemula ya. Waduh, Mas, aku sih 89 pernah jebras ya. Kalau mau coba mendingan coba 10 doge main panjang deh. Di 89 kok. 89. Memang bagus, tapi kayaknya untuk main panjang tuh sempat dari 2000 jadi 2800, udah berapa ratus langkah lah itulah. Tapi dipotong ya, 100 langkah berhenti, main lagi 100 langkah. Pokoknya per 5 menit 100.000. Sampai 800.000, sampai 28. Gue lanjut lagi, nggak nyampe 100 langkah lah modarnya. Kok, padahal itu mungkin capek robotnya, mungkin capek, bisa. Modarnya gimana? Langsung nol. Langsung nol habis. Tanpa turbo, gue main tanpa turbo. Setengah jam tuh udah hampir 800.000. Itu berarti terus-terusan, jajar terus. Tanpa istirahat. Jadi kalau udah 100.000, gue stop. Main ulang lagi. Udah 100.000, kurang lebih 100.000 tuh dicari kurang lebih 100-an langkah. 100 sampai 120-an. Tanpa lockout. Tanpa lockout. Akhirnya gue pengen nahan sampai 3.000. Maksud gue 3.000 gue stop deh. Tuhan berkehendak lain, bro. Tanpa lockout, tanpa ganti IP address ya? Tanpa ini ya? Ganti IP. Udah hampir 3.000 deh. 29 berapa puluh tuh. Lah udah langsung blast. Di langkah ke berapa puluh. Itu maruk udah itu. Nggak disaranin. Kalau delay anunya MS-nya berapa? Gue main delay MS sekarang delay 50 ya. Karena tikannya agak kencang. Makanya gue mau tanya nih, delay itu ngaruh tapi sebenarnya apakah robot ambil posisinya itu lebih cepat, tak karena dia enak. Soalnya tadi aku pas diajar tadi delay MS-nya ini 1000. Kalau aku sempat pakai yang 50 delay MS-nya. Emang lebih cepat ketukannya. Dulu awalnya dihajar gitu nggak langsung habis. 900 langsung 20% balance. Pas yang keduanya nih habis. 69 ya capek juga ini. Ya capek, harusnya saya berhenti. 88/18 kok banyak keluarnya kok ini kok. 20% loh ini. 20% lah. Kan? Bisa habis lama-lama nih kok. Iya, bisa habis lama-lama. Kalau kita tahu seperti ini, kita main panjang dan ngotot harus menang di sini, nggak bakal menang. Cuma muter aja ya. Ya kan, pasti habis kalau kita maksa seperti ini. Coba kita lihat, bisa nggak ngejar 500 saja berhenti, balikin modal. Kita berhenti. Kok dari developernya ini kok kalau boleh, dia ada kasih info nggak sih kok kayak misalnya server jinak ini? Saya dulu dikasih beberapa panutan, terus kita juga coba-coba sendiri. Kan update seperti ini kan mereka nggak ngasih catatan. Yang baru C7 jackpot itu seperti apa kan mereka nggak ngasih memo, Pak. Iya. Tapi nanti kalau ada update lagi kok, misal ada update, kita tetap dapat ya kok? Dapat dong. Dia kan nggak otomatis update ya, nggak ada fitur maksudnya untuk automatically update-nya. Kalau teman-teman yang sebelumnya sudah ikut, dapat update yang terbaru ada single trade, tentu tahu seperti apa.
langsung untuk login sudah keluar baru aplikasinya. Free. Paket. Lumayan. Naik ya, Bio. Yang single thread dong, fungsinya untuk apa? Belum coba kayaknya. Belum tahu Pak untuk apa. Settingnya aja seperti apa saya belum tahu. Tanya Pak Charles, itu sudah proposal semua server itu. Kayak apa aja sama dia udah dicoba. Oke, dari 500 saya stop. Ya, kurang lagi. Tambahin lagi dikit biar 500. Balik ke model kan ilmu seraka kan seperti itu kan. Aduh kurang dikit. Nah, itu kan. Dah. Oh. Balik modal kan. Kalau kita mau tekun aja mainnya sabar. Modal bisa balik. Sebenarnya aku mau coba tekun kok. Tapi gara-gara pernah geblak gitu, gue jadi takut kok. Emang mesti coba kayaknya per 10 doge. Satu server masing-masing itu kok yang pernah aku kasih note-nya. Ya. Nah ini kan sekarang malam ini saya main dari server lumayan makanya dapatnya nih. C94, C69, C85, C40, C48 saya coba semua. Apakah ada yang jadi 0? Enggak ya, belum ya. Kan? Cut loss berjalan semua kan? Kecuali server ganas ya kok nggak ngaruh cut loss ya. Kalau ganas saya nggak akan coba. Saya buang duit di sini buat apa? 500.000 sayang buat main aja saya bisa sampai 1 juta nanti untungnya kalau saya tekun. Iya. Benar. Kalau saya sedih dengarnya kok. Kalau saya perganas mah tanyanya ke Coach Charles. Gitu. Dia kalau kasih server yang aman dia nggak mau, nggak tahu dia. Nah, ya. Servernya taunya ganas semua, di yang final, server final. 3 langkah turbo ya. Dia spesialis penakut server final. Oke, udah hampir jam 11. Kira-kira ada mau yang ditanyakan, diskusi lagi nggak? Silakan, saya terbuka kalau mau diskusi. Kalau nggak ada, ya kita akhiri udah jam segini. Mungkin ada yang mau istirahat. Ada pertanyaan lagi? Oh, sekarang aku mau tanya kok. Halo. Halo. Iya, iya. Sekarang, oke lah. C8, sana ini C89. Setelah 10%. Ini kan cuma tanya ya, 10%. Lockout. Oke, lockout. Ya. Ganti IP address, sampah dibersihin semua. Ya. Habis itu masuk lagi, sikat lagi. Bisa nganu nggak? Maksudnya dia bisa ngabisin langsung merah, langsung ngabisin cut loss nggak? Ini. Langsung merah gitu. Jawab. Saya selalu main ganti-ganti server. Kalau udah menang 89, ya saya keluar, masuk lagi, coba ke 90, coba ke 69. Kalau ke 85 seperti apa? Muter-muter ya, jangan itu terus ya, cari selingkuhan berarti ya. Siapa tahu di tempatnya lebih baik. Kalau lebih jelek ya saya baru kembali ke server yang tadi. Boleh tadi tuh server-server jinak nih kita tulis tuh buat yang lain kalau ada yang nggak ikut. Yang namanya, kok mau nanya kok? Ya. Kalau mau yang namanya logout terus ke airplane mode gitu, itu saat kita menang atau saat kita kalah? Ya bebas Pak, logout mau menang. Misal Anda kalah nih, kok lagi apes rasanya, logout dulu aja airplane mode, masuk lagi main. Siapa tahu berubah Pak, IP address kan udah berubah. Siapa tahu jadi menang gitu. Ya siapa tahu jadi menang. Nah kalau kita menang, udah menang 10% atau menang 5%, terus harus di logout juga sama? Atau nggak usah, tinggal ganti server aja? Kalau Anda lihat saya tadi nggak logout kan? Ya nggak. Nggak logout. Berarti nggak wajib Pak ya? Nggak wajib? Nggak wajib. Kalau cuma main 10% nggak wajib. 2 kali 5% itu gampang Pak. Oh. Ya aja terus nanti entah kapan main lagi lah, 1 jam lagi, 2 jam lagi kan bisa, nggak harus main terus kan? Kok tapi selama ini kalau misalnya kita taruh 1000 doge nih kok, cari 5%, 10%. Perlu nggak kok kita masukin dulu 10 doge buat ngetes tuh server kok? Saya enggak Pak. Saya melihatnya langsung dari langkah dan rasio tadi Pak. Berapa langkah, merahnya berapa, terus kalau jalan, lonjakannya anjloknya ke merah gede apa enggak? Kalau gede saya enggak main di sana. Biasa sih dia sama kali ya server ya, selama mungkin belum diupdate lagi ya versi 4 ya. Ya. Mau nanya Ko Ridwan, ini kan saya baru nih, Indotech-nya juga belum verified. Tadi coba top up juga dari minta tolong Pak Yudi. Nah, misalnya main nih, terus kemudian profit. Kita mau pindahan profitnya kemana ya kok ya? Ini sekalian mumpung tanya profit, saya ajarkan live di sini Pak ya. Saya share screen lagi ya. Ini cara memindahkan profit dari robot ke Indodax.
Nih, 548. Kok 548 sih? Bukan tadi cuma 500. Nama sendiri. Ya. Atau tujulnya itu nama ya. sendiri. Bagaimana saya memindahkan ini ke Indodax? Caranya gimana? Saya masuk ke Indodax dulu. Nah, nanti saya cari alamat walletnya Indodax saya. Saya pilih Doge, di sini pilih fund di bawah. Terus saya cari Doge. Ya, deposit. Nah, saya copy alamatnya. Yang ada apa kode itu, terus saya pindah ke robot. Masuk di sini withdraw. Ini kan ada pilih Doge dulu. Withdraw, tempelkan alamat tadi. Misal saya tarik 100 atau 200 ya nggak apa-apa lah sembarang. Pilih Doge, selesai. Nanti di tempat saya tinggal 300. Saya refresh ya. Nah, nanti masuk ke robot 200 dipotong 11, 189. Itu cara mindahin profit atau saldo di robot. Kalau yang Indodax-nya belum aktif kok, belum verified kok. Nggak bisa Pak, tunggu verify dulu. Kalau yang bisa transfer tuh antara robot atau antar Indodax? Kalau yang bisa transfer. Oh iya, itu kok yang mau tanya kok. Indodax ke robot Pak, transfernya Pak, nggak bisa antar robot Pak. Enggak, kalau rekeningku yang punya wallet gitu kan bisa ya kok harusnya ya. Karena kan ini minta alamatnya doang ya. Bisa Pak. Kalau kita pakai toko kripto juga bisa kan ya. Kok Yudipram coba jawab. Gimana? Kalau selain Indodax itu apakah bisa dipindah ke selain lain Indodax gitu ya? Karena bisa. lama kadang-kadang. Rekening.com pakai Trust Wallet bisa. Pengalaman paling cepat di mana? Selama ada alamat Doge-nya apa? Pengalaman paling cepat kalau boleh tahu di mana, Pak? Di Trust Wallet. Trans Wallet. Trust. Oh, Trust Wallet. Tapi itu kan wallet ya, bukan kayak Indodax. Jadi kayak Indodax, rekening.com itu semacam bank. Sedangkan kayak Trust Wallet, Doge Chain itu kayak wallet, kayak dompet. Iya, cuma dompet doang dia. Ya, dompet doang, bisa hilang. Aku sudah pernah hilang di wallet. Maksudnya hilang gimana, Pak? Hilang tapi di Doge Chain. Ya, kalau di Trust Wallet enggak pernah. Kayaknya aman di Trust Wallet. Dihack orang gitu maksudnya ya? Tahu ya, aku waktu main Plaki dulu di Doge Chain namanya wallet Doge Chain itu hilang 10.000 ya. Tapi waktu itu masih 35 ya Doge-nya. Jadi ya enggak terlalu ya, tapi ya kaget juga hilang. Kalau yang recommended yang Trust Wallet ya Pak? Ya, aku Trust Wallet selama ini pakai masih oke sih, tapi cepat ya prosesnya. Itu jangan dibuat nginep. Jadi tetap dibalikin ke Indodax kalau sudah enggak main ya. Itu kalau kita mau nampung itunya dulu atau kemenangannya dulu atau apa gitu ditampung di situ. Karena Trust Wallet ke robot itu cuma kena 1,5 kalau enggak salah biayanya. Kalau Indodax kan kena 5. Kalau nggak boleh nginep tadi kenapa Pak? Kira-kira Pak? Itu. Trust Wallet kok. Banyak juga hari ini kok. WD-nya kok. Kenapa? Banyak juga hari ini WD-nya. Ya, lumayan lah. Ini belum masuk. Kalau Trust Wallet tadi nggak boleh nginep, kenapa Pak Yudi? Dia kan wallet ya, bisa hilang. Kan wallet itu kan dompet, kayak kita bawa dompet. Bisa hilang kan. Tapi kalau Indodax itu kan semacam bank. Itu pengamanannya lebih ketat karena kalau kita transfer ke Indodax dia butuh 27 verifikasi, jadi kan lama masuknya. Kalau di Trust Wallet paling 1 menit 2 menit itu sudah bisa langsung masuk kalau pakai wallet. Tapi kalau keamanannya Indodax lebih aman, dia perlu 27 verifikasi untuk bisa masuk ke sana. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya.
Itu Pak Ridwan setelah nyampe di Indodax, terus kalau misalnya transfer ke rekening bank kita gimana caranya? Ya ini Pak, tinggal nanti dari sini kita jual dulu Pak, kan maksudnya doge. Ya kan, Anda kan punya doge. Doge kita dijual Pak. Nah ini ada jual doge, sell. Nah Anda punya berapa doge? Misal punya dogenya 1000. Dijual, bawahnya kuarangka Pak, 873 ini Pak. Nah ini uang Anda. Yang ini. Nanti tinggal dijual, terus kalau udah jadi, di fund ini kan ada rupiah 4,7 juta. Tinggal ditarik, Pak. Kalau mau langsung pakai instan jualnya. Saya sih terus terang belum pernah tarik, Pak. Karena banyak teman-teman yang nggak punya Indodax, jadi doge saya jual ke mereka, mereka bayar ke saya rupiah. Saya langsung tinggal boleh teman-teman semua. Oke, ada tanya lagi? Kalau dari robot ke Trans Wallet kena potongan berapa, Pak? Ke wallet, kalau ke wallet saya nggak tahu. Kalau Indodax potongannya 11. Iya, kalau Indodax kan 11. Kalau dari robot sama, setiap WD kena 11. Sama ya. Tapi kalau ditransfer antar robot pun juga kena 11. Tapi kalau Indodax ke rupiah agak mahal, 25.000 paling murah. Kalau exchanger 15.000, Pak. Kalau pakai exchanger ya? Iya, pakai exchanger 15.000. Lebih murah exchanger kok selalu kok. Pakai Panda itu lebih murah daripada Indodax. Iya, Indodax terlalu besar tuh. Panda itu apa? Oh, Ridwan, Panda. Panda exchanger Pak, beli voucher wallet. Voucher walletnya untuk Indodax beli di sana Pak, gratis Pak, nggak kena biaya 3.000. Itu apa? Aplikasi? Kita install aplikasi atau website? WA-nya orang Pak, nanti saya kirim di grup aja. Oh, oke. Kontak ke dia langsung. Oke, siap. Kok semuanya thank you ya, gue lanjut. Ya, ini rasanya juga tinggal nunggu aja, paling besok juga masuk. Ya, memang butuh waktu kadang setengah jam lebih dari robot ke Indodax. Oke, thank you semuanya. Kalau nggak ada, saya rasa cukup sampai sini ya. Udah jam 11, kita ada 2 jam lebih. Kita komunikasi, sharing. Nanti kalau ada apa-apa, kita adakan webinar lagi. Kita kumpul-kumpul rame-rame, tukar pikiran lagi ya. Bentar. Apa? Ya. Itu apa? Udah balik gua 10 doge lagi. Ya gimana caranya? Main. Share ya. Main C89. Biasalah gue turboin jadi 2000 nih, malu nih turun nih. Main santai dulu. Tapi lumayan dari 5 doge jadi 10, berarti berapa itu? 100% ya? 20%. Ya lumayan. Iya. Nanti gue update Les. Nih gue mau turbo lagi nih. Ya udah, sip. Oke semua. Oke ya. Oke, thank you. Bye. Saya tutup dulu. Kita lanjut di grup ya. Next kalau ada pertanyaan banyak kita adakan webinar lagi. Oke, thank you Kak. Selamat malam semua. Malam. Malam. Malam.